Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengajuan dana. Dana yang diajukan di sini harus sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu input di bagian perencanaan. Pertama-tama, Bapak Ibu dapat memilih menu pengajuan dana, lalu akan muncul 3 submenu. Kita akan mulai dengan memilih submenu lihat anggaran. Di menu ini kita dapat melihat daftar anggaran yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya, kita dapat memilih submenu pengajuan dana. Halaman submenu pengajuan dana akan menampilkan beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah nomor pengajuan. Nomor pengajuan merupakan informasi urutan pengajuan yang Bapak Ibu lakukan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah pengajuan yang maksimal Bapak Ibu lakukan adalah 3. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menginput pengajuan dana pada bagian input pengajuan dana. Pertama-tama, silahkan memilih tanggal dan uraian akun terlebih dahulu. Tanggal ini disesuaikan dengan tanggal Bapak Ibu melakukan pengajuan dana. Di sini, sebagai contoh, saya akan memilih tanggal 9 Agustus 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memilih uraian akun atau akun yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya. Di bagian perencanaan, sebagai contoh, saya hanya menginputkan 4 buah akun. Maka, pada bagian uraian akun hanya ada 4 akun yang akan ditampilkan. Jika kita mengklik salah satu dari uraian akun, maka akan tampil sisa anggaran yang dapat kita ajukan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memasukkan dana sesuai dengan jumlah pengajuan yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan mengajukan dana sebesar Rp1.500.000 untuk pembelian materai. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa mengklik tombol input. Nah, seperti sebelumnya, platform akan menunjukkan notifikasi berhasil. Kita bisa tekan OK. Setelah menginput, jumlah total input pengajuan akan muncul pada box berwarna biru. Bapak dan Ibu juga dapat melakukan pengajuan dana untuk akun-akun yang lainnya dengan cara yang sama, dengan memilih uraian akun yang ingin diajukan, lalu memasukkan anggaran yang ingin diajukan. Contoh di sini saya akan mengajukan lagi sebesar Rp950.000. Klik input. Jika Bapak Ibu mendapati adanya kesalahan input pada bagian pengajuan dana, Bapak Ibu juga dapat mengubah jumlah pengajuan untuk akun tertentu maupun menghapus pengajuan untuk akun tertentu dengan cara yang sama seperti pada tahap sebelumnya. Bapak Ibu dapat memilih uraian akun yang ingin diubah, lalu cukup mengupdate jumlah pengajuannya. Contoh, jika Bapak Ibu ingin mengganti pengajuan lem tacol dari Rp960.000 dari yang sebelumnya Bapak Ibu ajukan Rp950.000 menjadi Rp960.000, Bapak Ibu cukup memasukkan angka yang barunya saja. Contoh Rp960.000. Jika sudah, tekan tombol input dan secara otomatis input pengajuannya akan terganti. Seluruh dana yang Bapak Ibu ajukan akan tercantum pada tabel pengajuan baru. Tabel ini bersifat sementara, dalam kata lain, apabila browser dimuat ulang, maka seluruh pengajuan dana yang telah diinput akan hilang. Untuk itu, apabila seluruh data pengajuan telah lengkap dan sesuai, Bapak dan Ibu dapat menekan tombol ajukan. Namun, yang perlu diperhatikan bahwasannya setelah anggaran diajukan, maka tidak dapat diubah kembali. Dan Bapak dan Ibu juga sudah tidak dapat melakukan perubahan perencanaan. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu menekan tombol ajukan, seluruh data sudah sesuai dan benar. Di sini, platform akan memastikan bahwa Bapak Ibu sudah yakin dalam mengajukan anggaran. Silahkan tekan tombol yakin jika semuanya sudah sesuai, dan tunggu notifikasi bahwa proses telah selesai. Di tahap ini Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan dana. Pengajuan selanjutnya dapat Bapak Ibu lakukan setelah Bapak dan Ibu mengisi pelaporan pengajuan dana. Riwayat pengajuan dana dapat dilihat pada tabel riwayat pengajuan.
sesuai dengan nomor pengajuannya. Contoh di sini, ini adalah pengajuan yang kita lakukan pada pengajuan pertama. Untuk mencetak ringkasan seluruh pengajuan dana, silahkan pilih submenu cetak pengajuan dan lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu mengisi pelaporan. Bapak dan Ibu dapat memilih menu pelaporan dan pilih submenu input pelaporan. Halaman atas akan menampilkan nomor pelaporan. Nomor pelaporan ini akan menyesuaikan dengan nomor pengajuan dana. Jadi, nomor pelaporan 1 menandakan bahwa ini adalah pelaporan untuk pengajuan yang pertama. Dan juga ini berarti pelaporan hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah maksimal pengajuan dana. Di bagian ini Bapak dan Ibu dapat melihat jumlah pengajuan dana. Contohnya di sini, pada bagian pengajuan dana sebelumnya saya mengajukan dana sebesar 2.460.000. Jumlah dana inilah yang harusnya nanti dilaporkan secara sesuai. Pertama-tama untuk melakukan input pelaporan, Bapak Ibu diharapkan untuk memilih input tanggal pelaporan. Ini disesuaikan dengan tanggal aktivitas aliran dana. Contoh, kita akan coba untuk menginput aktivitas pertama yaitu adalah dana masuk bank. Tanggal yang dipilih merupakan tanggal di mana dana masuk ke rekening sekolah Bapak Ibu. Di sini contoh saya akan memilih tanggal 23 Agustus. Kita menginput nomor BKU. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengisi jenis, kode akun, uraian, dan jumlah. Sebagai contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini kita akan menginput aktivitas pertama yaitu dana masuk bank. Di sini kita akan memilih dana masuk bank, pilih kode akun yang sesuai yaitu bank, berikan uraian yang relevan, contohnya seperti dana masuk bank, dan input jumlahnya. Untuk nilai jumlah dana masuk bank, silakan disesuaikan dengan jumlah pengajuan. Seperti di sini kita lihat bahwa jumlah pengajuan saya adalah 2.460.000. Maka di sini disesuaikan 2.460.000. Jika sudah dirasa sesuai, maka Bapak Ibu bisa menekan tombol input. Selanjutnya kita dapat menginput aktivitas-aktivitas selanjutnya. Aktivitas kedua yang dapat dilaporkan yaitu mengambil dana di bank. Agar aktivitas ini dapat dilaporkan sebagai aktivitas kedua, maka silahkan ubah nomor BKU menjadi 2. Bapak Ibu juga perlu untuk menyesuaikan input tanggal dengan tanggal aktivitas tersebut dilakukan. Kapan Bapak Ibu melakukan pengambilan dana di bank. Selanjutnya, jenisnya bisa kita ganti sebagai ambil dana di bank. Kode akunnya masih sama yaitu bank. Berikan uraian yang relevan. Contoh di sini berarti ambil dana di bank dan jumlahnya. Untuk ambil dana di bank, jumlahnya harus sama dengan dana masuk bank dan juga jumlah pengajuan dana. Jadi saya tidak akan menggantinya, lalu saya klik input. Nah, di sini terlihat bahwa seluruh perubahan berhasil direkam. Dan di sini pada tabel input dapat kita lihat bahwa pelaporannya sudah masuk ke dalam tabel input. Setelah dua aktivitas ini, Bapak dan Ibu selanjutnya dapat menginput pelaporan terkait penggunaan dana dan pajak. Misalnya kita akan coba untuk melaporkan penggunaan dana untuk belanja alat bahan kegiatan kantor atau benda pos. Kita bisa klik kode akunnya, lalu pastikan untuk mengubah nomor BKU-nya menjadi 3. Karena ini adalah aktivitas ketiga. Pilih jenis yang sesuai, yaitu kas tunai, lalu berikan uraian yang sesuai. Contoh di sini saya akan menginputkan adalah belanja materai. Untuk jumlah pelaporan yang Bapak Ibu inputkan di sini disesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu ajukan pada bagian pengajuan dana. Kita akan cek pada bagian pengajuan dana. Jumlah dana yang saya ajukan untuk membeli materai adalah 1.500.000. Maka Bapak Ibu bisa menginputkan 1.500.000 sesuai dengan jumlah yang diajukan sebelumnya. Input tersebut akan muncul pada bagian tabel input.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk menginputkan sesuai dengan penggunaan dana di sekolah masing-masing, hingga jumlah input pelaporan sesuai dengan jumlah pengajuannya, atau jumlah dana yang belum dilaporkan menjadi 0. Bapak Ibu juga bisa menginput pajak dengan memilih jenis pungut pajak atau store pajak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tabel input pada bagian pelaporan ini juga bersifat sementara sama seperti pada tabel pengajuan dana. Sehingga apabila Bapak Ibu melakukan reload pada browser, maka data yang sudah diinput akan hilang. Oleh karena itu, jika seluruh dana yang diinput sudah sesuai, Bapak Ibu bisa menekan tombol ajukan. Sama seperti sebelumnya, jika suatu pelaporan sudah diajukan, maka sudah tidak dapat diubah kembali. Pada bagian riwayat pelaporan, kita juga bisa melihat riwayat pelaporan yang sudah kita lakukan berdasarkan nomor atau urutan pelaporan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu dapat mencetak rangkuman dari pelaporan yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan mengklik menu cetak pelaporan. Bapak Ibu dapat mendownload BKU dengan memilih bulan yang sesuai, lalu menekan tombol cetak BKU dan mencetak buku bank, buku kas tunai, buku pembantu pajak dengan tombol yang sesuai. Demikian video ini kami sampaikan, semoga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menggunakan platform Boda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.